Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tentu pernah mengalami satu peristiwa yang menjadikan kita tidak percaya dengan apa yang kita lihat atau yang kita dengar. Banyak alasan dan penyebab yang membuat kita menjadi tidak percaya. Misalnya peristiwa yang kita lihat atau kita dengar itu sangat mengejutkan dan itu seakan mustahil itu sedang terjadi. Atau mungkin kita menjadi kehilangan kepercayaan karena kita merasa menjadi korban atas kebohongan yang sedang kita alami. Lalu bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita juga pernah mengalami kehilangan kepercayaan kepada janji Tuhan? Khususnya di saat kita sedang mengalami pergumulan atau masalah. Peristiwa kebangkitan Yesus telah menyebar di antara para murid. Yesus sendiri menjumpai para murid dan menunjukkan dirinya yang sudah bangkit. Ia hidup seperti yang pernah ia katakan kepada mereka sebelum Yesus meninggal. Namun tidak semua murid percaya bahwa Yesus akan bangkit dan hidup. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25 mencatat seorang murid yang tidak percaya adalah Thomas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Sekalipun murid yang lain meyakinkan dan menceritakan dengan penuh semangat, namun Thomas tetap tidak percaya dan menjadi skeptis. Dia tidak akan pernah percaya sebelum membuktikan dengan melihat dengan mata kepalanya sendiri, serta memegang tubuh Yesus yang sudah bangkit. Tidak mengherankan jika di kemudian hari Thomas dijuluki si peragu. Yang menarik di dalam mengatasi ketidakpercayaan Thomas ini adalah sikap dari Tuhan Yesus. Yesus yang sudah bangkit itu tidak terburu-buru menghilangkan keraguan Thomas. Malah seakan Yesus membiarkan Thomas memikirkan kata-kata ketidakpercayaannya itu sendirian di tengah percakapan yang penuh semangat di antara para murid yang lain. Akhirnya, seminggu penuh setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Di dalam ayat 26 dan 27 dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas pun menjadi percaya. Perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit menjadikan dirinya memiliki konsep yang benar akan Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Kita seringkali kurang percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Di saat kita dipenuhi kekhawatiran yang hebat, kita lupa saat Yesus berkata, "Jangan kamu khawatir." Di saat kita dipenuhi dengan ketakutan akan hidup, kita meremehkan penyertaan Yesus yang selalu berkata, "Jangan takut." Di saat hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dendam, kita lupa ucapan Yesus yang meminta kita untuk memberikan pengampunan dan menyatakan kasih. Berita baiknya adalah sekalipun kita sering dibutakan oleh keegoisan diri kita sendiri, namun Tuhan tetap menyayangi kita. Ia selalu hadir dan akan mencelikkan mata rohani kita agar dapat melihat kuasa-Nya yang ajaib yang sedang bekerja. Sekalipun kita sering gagal untuk mempercayai firman-Nya, namun kemurahan dan belas kasih Yesus memulihkan dan meneguhkan kembali iman kita kepadanya. Oleh kuasa Roh Kudus, firman-Nya akan terus menjadi kekuatan dan terang bagi jalan kita.
Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku." Di tengah pergumulan yang sedang kita alami pada saat hari ini, mari kita tetap belajar untuk terus percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kerumitan, pergumulan yang berat, mari kita tetap belajar untuk percaya kepada janjinya yang senantiasa menyertai dan menolong kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau tak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Kami bersyukur ada penyertaan di tengah-tengah keraguan kami, ketidakpercayaan kami. Kami bersyukur Engkau selalu hadir melalui firman-Mu, menguatkan kami, menghiburkan kami, sehingga fokus kami kembali tertuju kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau sudah bangkit dan Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Tolong kami yang seringkali kurang percaya ini untuk terus percaya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saya mengucapkan selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat merayakan Paskah. Biarlah semangat Paskah ini menolong kita untuk terus percaya kepada Yesus yang hidup itu. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.